Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusran dengan NIM 20660H57. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam supply chain management. Yang pertama, strategi supply chain. Supply chain merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi, dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Strategi supply chain manajemen mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada keputusan strategis, yang kedua perencanaan, dan yang ketiga operasional supply chain. Keputusan strategis supply chain mencakup lokasi dan kapasitas fasilitas produk yang akan dibuat atau disimpan, moda transportasi, dan sistem informasi. Perencanaan supply chain bertujuan untuk memaksimalkan surplus dari supply chain dalam jangka waktu tertentu dengan keputusan yang mencakup pasar yang akan disuplai, rencana penambahan inventory, kontrak, kebijakan inventory, dan promosi. Yang kedua ada perencanaan produk baru dalam perspektif visual. Perencanaan produk baru dalam perspektif supply chain merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan seluruh rantai pasok dalam proses perancangan produk. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kemudahan dalam menyimpan, pengiriman, dan pengembangan produk, serta fleksibilitas rancangan terhadap perubahan permintaan pelanggan. Dengan memperhatikan SCM dalam perancangan produk baru, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak akan memenuhi kebutuhan dan aspirasi pelanggan, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam seluruh rantai pasok. Yang ketiga ada konfigurasi jaringan supply chain. Perencanaan jaringan adalah suatu yang strategis, maka perubahan terhadap konfigurasi jaringan yang hanya terjadi dalam interval waktu yang relatif panjang. Namun proses operasional dalam jaringan tersebut akan berlangsung secara terus-menerus. Konfigurasi jaringan supply chain dapat berbeda-beda, tergantung pada karakteristik produk, pasar, dan perusahaan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan konfigurasi jaringan SC, antara lain biaya transportasi, waktu pengiriman, kebutuhan ketersediaan, dan kebutuhan pelayanan pelanggan. Berikut ada pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Dalam pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi adalah dua aspek penting dalam manajemen rantai pasok. Pengelolaan permintaan melibatkan koordinasi antara perusahaan dan pelanggan untuk memastikan bahwa permintaan pelanggan dapat dipenuhi dan efektif dan efisien. Kedua aspek ini saling terkait dan harus dikelola secara terintegrasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasok. Dengan pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi yang baik, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya ada mengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan pada supply chain merupakan proses penting dalam manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang atau bahan baku yang cukup atau memenuhi permintaan pelanggan sambil meminimalkan biaya persediaan. Beberapa langkah dalam mengelola persediaan pada supply chain meliputi: yang pertama, perencanaan persediaan; yang kedua, pengendalian persediaan; yang ketiga, manajemen risiko persediaan; yang keempat, pengelolaan teknologi. Berikut ada manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan bagian dari supply chain manajemen yang bertujuan untuk mengantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana produk tersebut akan digunakan. Berikut ada distorsi informasi dan bullwhip effect. Distorsi informasi adalah ketidakakurat atau ketidakpastian dalam aliran informasi dari satu tahap ke tahap lain dalam rantai supply chain. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi atau variabilitas permintaan yang semakin besar di arah hulu dalam rantai supply, yang dikenal sebagai bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fenomena di mana permintaan yang tidak stabil pada level konsumen dapat menyebabkan fluktuasi yang sangat besar pada level yang lebih jauh dari konsumen, seperti pemasok atau produsen. Berikut ada pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja rantai pasok supply merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana rantai pasok mencapai tujuan dan targetnya. Pengukuran kinerja supply chain menggunakan pendekatan skor untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja supply chain dapat dilakukan dengan berbagai model, salah satunya adalah pendekatan skor ini. Terakhir ada teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Manajemen operasi dan rantai pasok aliran adalah dasar dari rantai pasok yang efektif dan efisien. Integrasi media sosial dalam manajemen operasi dan rantai pasok memungkinkan interaksi dua arah dengan pemangku kepentingan. Media sosial memfasilitasi berbagai informasi pada tiga tingkatan. Yang pertama, pertukaran informasi antara pengirim dan penerima. Yang kedua, integrasi fungsi rantai pasok untuk berbagi pengetahuan. Yang ketiga, membangun jaringan yang berharga antara perusahaan untuk meningkatkan efisien rantai pasok. Baik, yang berikutnya mengelola rantai pasok global. Mengelola rantai pasok global adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan manajemen efektif. Rantai pasok global adalah sistem global yang digunakan sebagai penghasil produk maupun layanan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan software JDE yang cocok untuk mengelola dan membantu rantai pasok global perusahaan.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.